Harusnya sudah sih kak. Iya kan adik-adik yang di rumah? Sudah? Harusnya sudah mandi. Harusnya sudah mandi ya, karena kita mau ibadah bersama. Sekalipun di rumah, kita harus tetap sudah mandi, sudah siap ya kak ya? Ya. Terus ini lagi kak, udah pada sarapan belum? Nah, udah sarapan belum? Iya benar. Sebelum ibadah kita harus sarapan dulu. Biar Kita apa? Kuat dan juga bisa fokus saat mendengarkan firman Tuhan. Betul. Nah, yang kedua nih, pertanyaan kedua. Apa itu kak? Sudah siap belum? Kita mau mulai ibadah kita nih. Adik-adik sudah siap? Gimana? Sudah siap? Rasanya udah siap ya kak ya? Oke. Karena mereka sudah mulai pencet tombol on-nya. Berarti mereka sudah siap buat ibadah. Benar sekali. Oke. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita akan menaikkan pujian kita, Bapa ku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik yang di rumah kita berdoa kepada Tuhan. Semuanya lipat tangannya dan juga tutup matanya. Kita berdoa ya. Bapa kami yang berkata di dalam kerajaan sorga, selalu kami ucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Terbukti jika pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk datang lagi beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami memulai ibadah kami ini dengan puji-pujian kami dan juga kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi setiap hati dan pemikiran kami sehingga firman Tuhan yang akan ditanamkan tidak berlalu begitu saja, melainkan menjadi kekuatan kami dalam kami menjalani hari-hari kami sepanjang hari ini. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Kak, tahu nggak sih? Kan kita tuh sebagai manusia ya, kita sebagai adik-adik yang ada di rumah ataupun kakak yang ada di sini, kita tuh beda-beda loh, Kak. Ada yang badannya besar, tinggi, ada yang kecil, terus ada yang matanya besar. Iya kayak saya ya. Kayak Kayak Kak ya. betul. Ada yang matanya agak kecil, tapi semua hidungnya mengarah ke bawah kan ya. Iya, ada yang ke atas seperti ini ya. Nah, tapi apa? Ternyata apapun bentuk tubuh kita, Tuhan cinta sama kita. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, kalau gitu kita mau memuji Tuhan ya, karena bagaimanapun bentuk kita, Tuhan cinta sama kita, Dia cinta sama kita semua. Yuk kita sama-sama mau naikkan pujian big or small. Nah, kita ajak anak-anak semua yang ada di rumah sendiri ya, kita sama-sama bergerak. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga.
kita yang keberapa kira-kira nih Kak? 3, benar sekali, lagu kita yang ketiga. Nah, tahu nggak Kak lagunya apa? Mau dikasih tahu nggak Kak? Mau dikasih tahu nggak? Oke, lagunya Biarpun Gunung Beranjak. Oh, tapi kasih setia Tuhan Tetap selamanya di dalam kehidupan kita. Yo, kita naikkan pujian. Adik-adik di rumah, kita harus menyanyikan lagu ini dengan bersemangat dan juga bersuka cita. Dan kita bangkit berdiri ya. Yo. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Yeay. Nah, bersyukur sekali ya Kak ya, kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, sekarang adik-adik yang ada di rumah boleh duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita. Siapkan persembahan di tangan yang sebelah kanan ya. Ya, benar. Yang baik. Disimpan di tangan yang sebelah kanan. Kita sama-sama akan menaikkan pujian Aku Diberkati karena Tuhan sudah memberkati kita. Jadi kita mau memberikan ucapan syukur kita lewat persembahan. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, bila bangun pagi hari siang berganti malam, aku diberkati. Oke, kita sama-sama mau berdoa buat persembahan kita. Yuk tutup mata, lipat tangan, kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur sekali karena di sepanjang kehidupan kami Tuhan terus memberkati setiap kami. Terima kasih juga di tengah kondisi dunia saat ini yang sedang sulit, Tuhan tetap memberkati kami, memberkati papa mama, keluarga kami. Dan Tuhan, inilah persembahan kami sebagai ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memakai, boleh jadi alat untuk pelayanan Tuhan dimanapun itu. Dan kami berdoa terus Tuhan sebagai anak-anak yang percaya kepada Tuhan. Biarlah kami juga mau memberikan hidup kami untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menaikkan sebuah pujian, Ku Ingin Dengar Cerita. Semuanya ambil posisi siap untuk berdoa. Silakan tutup matanya dan nyanyikan pujian ini dengan suara yang pelan.
Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Agak percaya kalian semua pasti sehat-sehat, baik-baik semua ya. Hari ini kita mau belajar, tapi sebelum kita mau belajar firman Tuhan, kita mau doa dulu. Betul sekali, kita doa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Berkati kami agar kami dapat mengerti, memahami firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, sekarang Kakak mau tanya dulu sama adik-adik ya. Minggu lalu kalian belajar apa? Betul sekali, kita belajar tentang kisah Abraham. Hari ini kita juga mau belajar tentang kisah Abraham. Tentang apa? Siapa yang tahu? Oke. Jadi kita akan belajar tentang kisah Abraham tidak mencari untung. Apa? Abraham tidak mencari untung. Mencari untung apa? Ada yang tahu mencari untung apa? Oke, kan pasti semua tidak tahu ya. Oleh sebab itu, mari dengarkan cerita kakak. Ya, ceritanya seperti ini. Tapi ceritanya itu kakak ambil dari kisah di Alkitab melalui Kejadian 13. Itu tentang Abraham dan Lot berpisah. Berpisah karena apa ya? Apa ya? Oke, dengarkan ya kisahnya. Jadi suatu hari Abraham dan Lot dan keluarga semua itu pergi dari Mesir. Pergi Mesir. Dan kalian tahu, Abraham dan keluarga Lot juga itu sangat kaya. Mereka sangat kaya. Suatu tempat mereka buat kemah. Dan tempat itu tidak mencukupi ternaknya dan kekayaan dari Abraham. Suatu hari pagi-pagi, gembala dari Abraham dan gembala dari Lot itu memberikan makan kepada ternak. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ternyata rumput-rumput itu tidak mencukupi untuk memberikan makan para ternak karena terlalu banyak. Ya, kemudian terjadinya perselisihan. Kemudian gembala dari Lot mengatakan, ya kenapa kami yang disuruh pergi mungkin ya, lebih baik gembala dari Abraham yang pergi, jangan di sini ya. Terjadinya perselisihan mereka. Kemudian Abraham melihat mereka lagi berkelahi ya, lagi bertengkar ya. Kemudian Abraham memanggil Lot, sini, kita ini kan kerabat, kita ini saudara. Tidak mungkin kita mau bertengkar. Atas Abraham. Kemudian Lot mengatakan, ya. Kemudian begini saja kata Abraham. Ya, kata Abraham begini saja. Kita akan berpisah supaya tidak terjadinya pertengkaran. Berpisah. Jadi kalau kamu milih ke kiri, maka kata Abraham saya akan ke kanan. Sebaliknya, kata Abraham kalau kamu ke kanan, maka saya akan ke kiri. Kemudian Lot melihat, dia memandang. Dan dilihat, lembah Yordan itu banyak airnya dan subur sekali. Kemudian dia mengatakan kepada Abraham, saya memilih ke sana karena kan subur sekali. Oke. Si Abraham mengiyakan. Silakan pergi. Mereka semua sudah kemas semua barang-barangnya, semua hartanya, dan mereka berpisah pergi. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Ada yang tahu adik-adik? Pasti tidak tahu ya. Oke. Dengar. Jadi apa yang terjadi?
Jadi si Abraham dan pengikut-pengikutnya itu diberkati oleh Tuhan. Berkati oleh Tuhan. Tapi kemudian apa yang terjadi kepada Lot? Nyata yang terjadi kepada Lot adalah kesulitan yang dia alami. Apa kesulitannya? Di tempatnya, ya, di lembah Yordan itu kan subur sekali dan banyak yang menginginkan tempat itu. Dan akhirnya terjadinya peperangan, ya, perangan dari Raja Sodom, ya. Akhirnya harta dari Lot itu habis diambil semua. Ya, mengalami kesulitan Lot dan gembalanya, ya, dan semua keluarganya yang mengikuti dia. Tapi kemudian tahu tidak adik-adik, si Abraham mengetahui hal itu. Aduh, si Lot mengalami kesulitan karena Abraham ini sangat mengasihi Lot. Si Abraham ini tidak mementingkan dirinya sendiri. Abraham ini tidak mencari untung. Dia tetap mengasihi Lot, tetap dan mau membantu Lot. Ya, dia diberkati oleh Tuhan dan dia tetap mengasihi, membantu si Lot. Abraham tidak mencari untung. Kemudian dari kisah Abraham, kita, ya, adik-adik, bisa melihat kisah dari Yesus Kristus. Di mana Yesus Kristus, ya, dia yang adalah Allah, ya, dia tetap mengasihi kita, mengasihi kakak dan mengasihi kalian. Yesus Kristus itu tidak mencari keuntungannya sendiri, tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi dia mau mengasihi kita. Kita sering apa yang kita lakukan? Sering menyakiti Yesus Kristus, menyakiti hati Tuhan. Kita sering apa yang kita lakukan? Coba, apa yang adik-adik sering lakukan? Ya, mau berbohong, atau tidak? Ya, berbohong. Ya, tidak mau bantu orang tua, sering malas-malasan, ya. Kalau diminta minta bantu oleh orang tua tidak mau bantu, ya. Itu menyakiti hati Tuhan nggak? Iya, itu menyakiti hati Tuhan. Tapi apakah Tuhan membiarkan kita? Tidak. Dia tetap mengasihi, ya. Tuhan Yesus Kristus, ya, mau datang ke dunia. Kisah itu bagaimana Tuhan Yesus datang ke dunia, ya, dia mau menebus kita di kayu salib. Karena sudah pernah nonton filmnya, mati kayu salib untuk apa? Untuk menebus dosa kita. Karena kenapa? Dia mengasihi kita. Tuhan Yesus Kristus tidak mementingkan diri sendiri, ya. Jadi di sini kita belajar dari kisah Abraham dan kisah dari Yesus Kristus yang tidak mencari untung, tidak mementingkan diri sendiri. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak dari Tuhan Yesus Kristus tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus apa? Membantu sesama kita, ya, seperti kisah dari Abraham, dia mau membantu si Lot. Kemudian seperti kisah juga Yesus Kristus, ya, di mana dia tidak mementingkan dirinya sendiri, malahan dia mau mengasihi kita, membantu kita dari apa yang kita sudah berbuat, dari dosa-dosa kita. Dia mau mati di kayu salib. Oleh sebab itu, kakak mau ingatkan adik-adik untuk apa? Untuk tidak mementingkan diri sendiri, tidak egois. Ketika ada orang tua mau minta bantu kepada kita bantu. Kemudian juga kita, apalagi kalau ada teman kita yang mau minta bantu, kita bantu juga, ya. Ingat, sekali lagi kakak sampaikan, jangan mementingkan diri sendiri, ya. Oke, sekian firman Tuhan, sekian cerita kakak.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami diingatkan dari kisah Abraham dan kisah Tuhan Yesus yang tidak mementingkan dirinya, diri mereka, tapi kemudian mereka tetap mengasihi, di mana Abraham tetap mengasihi Lot, kemudian Tuhan Yesus tetap mengasihi kita, mengasihi kakak dan mengasihi adik-adik. Dan terima kasih atas semua berkat-Mu kepada kami semua. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, sekian. Dan adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Oke, ibadah kita sudah selesai hari ini ya Kak ya. Iya, benar sekali. Nah, jadi kakak berdua mau mengucapkan terima kasih karena di sepanjang ibadah ini adik-adik sudah duduk yang manis, sudah duduk yang rapi, sudah duduk yang baik ya Kak ya. Benar banget. Nah, sudah mengikuti dengan tertib di sepanjang ibadah sekalipun kita beribadah di rumah masing-masing. Benar ya Kak ya? Benar sekali. Nah, dan akhir kata Kakak mengucapkan selamat hari Minggu.